Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita terjemahkan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali hal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin, orang beriman, sama dengan apa yang ia perintahkan kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Allah berfirman, hai sekalian rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu sholihan, dan beramalah amal yang soleh. Waqala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang baik dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Summa zakaror rojula, kemudian Rasul menceritakan tentang seseorang laki-laki yutilus safar, yang telah jauh berperjalanan, asy'asa, dan dia sampai kusut gitu, sampai lusuh badannya, aghbaro, sampai penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian orang tersebut menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan. Wa mat'amuhu haramun, sementara dia makan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumnya juga minum yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga pakaian haram. Wa huziya bil haram, dan dia juga makan sarapan paginya dengan hal yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana doanya bisa diterima, bisa dikabulkan? Rawahu Muslim. Jadi hadis ini menceritakan tentang bagaimana doa itu bisa diterima. Kenapa di sini dikatakan? Karena di sini diceritakan tentang bagaimana seseorang laki-laki yang dia sudah berjalan jauh, sudah berperjalanan jauh sampai badannya lusuh dan dia penuh dengan debu, kemudian dia berdoa, seraya menengadahkan tangan, tetapi pakaiannya, makannya, minumnya berasal dari yang haram. Rasul bersabda bahwa doanya jauh untuk bisa dikabulkan. Itu. Nah, di sini innallaha thayyibun, katanya kan, dikatakan innallaha ta'ala thayyibun, bahwa sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Artinya Allah itu sempurna, bebas dari kekurangan. Bebas dari kekurangan, ya. Munazzahun anin naqais, bebas dari kekurangan, wa muqaddasun anil afati wal uyub, dan suci dari kerusakan atau aib. Jadi Allah itu maha suci dari hal-hal yang aib atau hal-hal yang buruk. Makanya kita dosa itu al-i'tirad. I'tirad itu menggerutu. Menggerutu terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah.
Kita ngomong begini, ya Allah, kayaknya Allah nggak adil banget. Yang lain seneng kok gua susah. Kita kan nyangka berarti keputusan Allah nggak baik. Nah itu dosa besar. Namanya al-i'tirad. Kita menyangka bahwa Allah mungkin tidak bisa berbuat adil, nauzubillah. Itu kan prasangka buruk. Dan ini dosa besar. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Karena Allah baik, maka Allah juga tidak mau menerima hal yang tidak baik. Pasti yang baik-baik yang diterima. Apa yang diterima yang baik-baik? Contohnya perkataan. Perkataan yang diterima oleh Allah adalah perkataan yang baik-baik. Contohnya perkataan yang baik di sini, ilaihi yas'adu al kalimut thayyib, katanya kan. Bahwa kepada Allah kalimah-kalimah yang thayyib itu akan diterima. Contohnya ucapan la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah. Itu kalimat-kalimat thayyib pasti diterima. Tapi kalau perkataan-perkataan yang lain itu tidak diterima. Yang kedua, amal, perbuatan. Perbuatan juga nggak semua perbuatan diterima. Hanya perbuatan yang baik. Walaupun perbuatan ibadah. Tapi kalau ibadahnya nggak baik, nggak bakal diterima. Contohnya ibadahnya riya, ya nggak bakal diterima. Atau ibadahnya niatnya bukan karena Allah, tapi karena pengen pamer atau karena pengen dibilang suci, dibilang paling bener, itu nggak bakal diterima. Mau sungsang mau sampai jidatnya hitam juga. Karena kenapa? Karena memang niatnya nggak benar. Bukan karena Allah. Berarti nggak thayyib itu amal. Yang selanjutnya, atau amal yang tidak mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah. Syarat dan rukunnya kan ada. Sholat itu kan ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau nggak ngikutin syarat dan rukunnya, ya nggak diterima kan. Nah itu namanya amalut thayyib. Perbuatan-perbuatan yang baik, dan itu yang hanya diterima oleh Allah. Atau harta. Kita beramal dengan harta. Kita sedekah dengan harta, mohon maaf, harta hasil korupsi. Itu dosanya 2 kali itu. Korupsinya sekali, korupsinya dosa. Mensodakohkan harta korupsi juga dosa. Kalau kita korupsi saja, dosa 1. Tapi kalau kita korupsi, hasil korupsinya kita sodakohkan, bukan menghapus dosa korupsi, malah membuat dosanya 2. Karena kenapa? Karena dia mengatasnamakan agama untuk melegalitas perbuatannya yang enggak benar. Mengatasnamakan agama sodakoh. Seperti itu. Jadi apa namanya? Harta yang baik itu yang diterima oleh Allah. Baik harta yang memang didapatnya dengan yang cara yang baik, kemarin sudah kita bahas, ya kan? Atau harta yang memang zatnya juga zat yang baik. Contohnya di sini dikatakan bahwa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Dan barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka beramalah dengan amal yang soleh, amal yang baik. Seperti itu. Wa inna Allah ta'ala amarul mu'minin bima amaro bihil mursalin. Dan perintah ini, perintah kita untuk
memakan yang baik-baik, beramal dengan yang baik-baik, atau melakukan hal yang baik-baik juga diperintahkan kepada Rasul. Jadi bukan hanya kita saja yang diperintah untuk melakukan hal yang baik. Para Rasul juga diperintahkan. Seperti yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Hai para Rasul, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu sholihan, dan berbuatlah perbuatan yang soleh. Sama, Allah juga memerintahkan umat orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnahum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi rizki itu nggak mesti halal. Ada rizki yang baik, ada rizki yang nggak baik. Ada rizki yang halal, ada yang rizki yang nggak halal. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah berikan kami rizki yang halal dan baik. Kalau minta rizki saja, khawatir kita nggak ngerti mana rizkinya ini yang baik, mana yang tidak baik. Makanya kalau berdoa, rizqan halalan thayyiban, warzuqna rizqan halalan thayyiban. Ibnu Abbas berkata, man iktasaba malan haraman, siapa orang yang mencari rizki yang halal, wa tasaddaqa bihi, dan bersedekah dengan rizki yang haram tadi, lam yuqbal minhu, maka tidak akan diterima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dan dari Abi Hurairah dikatakan, man kasaba malan haraman fastasaddaq bih lam yakun lahu fihi ajran wa kana ismuhu alaihi. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan, man kasaba malan haraman, barang siapa yang mencari harta yang haram, maka dia mensodakohkan harta yang haram tersebut, lam yakun lahu fihi ajrun, maka tidak ada pahalanya. Seperti tadi dikatakan, wa kana ismuhu alaihi, maka bahkan dosanya bagi dia. Lam yakun lahu fi ajrun, dan tidak ada pahala dari sedekahnya, wa kana ismu alaihi, bahkan sebaliknya dia akan mendapatkan dosa. Wa qala Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, man anfaqa minal haram fi taatillah kana kaman takhara saubil baul. Sufyan Tsauri berkata, bahkan ini lebih ngeri lagi, dikatakan, siapa yang berinfak sodakoh dengan harta yang haram, ya, dan itu sodakohnya dalam rangka taat kepada Allah, maka seakan-akan dia mencuci baju dengan air kencing. Bukannya tambah bersih, tambah kotor. Nah, perintah ini juga diperintahkan kepada Rasul, bukan kepada kita saja sebagai orang-orang yang beriman. Rasul juga diperintahkan untuk makan yang baik dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, orang cenderung tidak bisa melakukan hal yang baik kalau dia makannya dari yang tidak baik. Di sini kan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihat, makanlah ya, hal-hal yang baik, wa'malu sholihan. Ya. Jadi makan yang baik itu justru yang akan menentukan bisa nggak bisanya kita melakukan hal yang baik. Kalau kita sulit banget melakukan hal yang baik, berarti ada gejala kita makan yang tidak baik. Diceritakan pernah itu, ada orang yang tiap malam tahajud,
suatu saat dia nggak tahajud. Nah, tiba-tiba dia ingat, oh tadi saya menemukan sesuatu punya orang dan saya belum balik kayak gini. Berarti ini yang menyebabkan saya sulit untuk bangun tahajud. Kita teruskan. Wa inna Allah ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Bahwa sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang yang beriman sama seperti halnya Allah memerintahkan para rasul. Summa zakara rajul yutilu safaro asy'asa aghbaro. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang laki-laki yang dia sedang perjalanan jauh. Perjalanan jauhnya dalam rangka ibadah lagi. Perjalanan ibadah, contohnya ziarah atau lagi pergi umroh atau haji. Sampai-sampai badannya kusut, sampai badannya penuh debu. Zaman dulu mungkin jalan kaki kan. Terus orang itu berdoa. Orang itu berdoa, ya Rob, ya Rob. Terus kata Rasul, nggak mungkin doanya diterima. Kenapa? Karena dia makan dengan barang yang haram, minumnya juga dengan minuman yang haram, pakaiannya juga yang dipakai dengan pakaian yang berasal dari uang haram. Gimana mau diterima doanya? Itu seperti itu. Jadi makan yang baik juga tadi di samping menentukan amal ibadah kita, itu juga menentukan diterima enggak diterima doa kita. Karena kenapa? Karena hal itu tadi, bahwa Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang tidak baik. Bahkan diceritakan orang yang suka makan makanan yang halal itu binatang aja nggak mau makan. Di sini pernah diceritakan, di sana ada Said Bunan namanya. Said Bunan itu seorang waliullah, oleh rajanya itu dimasukkan ke gladiator. Dimasukkan ke gladiator untuk dimakan singa. Dimakanin singa di tengah-tengah lapangan gladiator itu. Si Said Bunan itu oleh raja dihukum dengan dilemparkan ke tempat singa. Si singanya itu pas nyampe di situ malah pada diem. Dan si Said Bunannya itu nggak khawatir gitu, nggak khawatir, nggak ini. Tapi singa-singanya lama kelamaan ngedeketin, terus ngejilatin muka Said Bunan itu. Akhirnya Said Bunan ngejerit, gitu kan. Akhirnya si singa itu pada mundur. Terus ditanya, Said Bunan, kenapa singa itu nggak mau makan kamu? Karena saya nggak pernah makan sesuatu yang haram. Maka singa, binatang apapun tidak mau makan bagi orang yang tubuhnya bebas dari unsur-unsur haram. Kamu kok ketika ada singa di sekeliling kamu kok kayaknya tenang aja. Tapi kenapa ketika kamu dijilatin sama singa, kamu malah menjerit? Saya ngejeritnya bukan karena takut, karena khawatir bahwa ludah air liur singa itu najis, dan saya nggak mau saya ketempelan hal-hal yang sifatnya najis. Ada seorang siapa di sini dikatakan, ada di sini dikatakan ceritanya Said bin Musayyid, ya. Said bin Musayyid itu adalah orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi, raja yang kejam. Dia difitnah oleh anak buah raja itu bahwa Said bin Musayyid itu telah membunuh seseorang. Maka si Said ini, seorang waliullah itu ditangkap oleh tentaranya, gitu, oleh ajudannya atau oleh punggawa-punggawa Hajjaj. Nah, pas di tengah jalan mau menuju kerajaan,
malam ceritanya. Malam mereka nginep, pas di tempat mereka nginep itu banyak singa. Banyak singa, banyak binatang buas. Nah, yang para pengawalnya itu pada lari, pada ketakutan. Nah, si Sayyid bin Musayyad itu malah sholat. Malah sholat dan singa-singanya pada nungguin. Kagak ngapa-ngapain. Nah, setelah si yang menjaganya itu, si yang mau menangkapnya itu ngedeketin, kenapa kamu kok nggak takut sama singa? Justru singa yang takut sama saya, karena saya nggak pernah memakan sesuatu benda-benda yang haram. Ya udah, kami minta maaf dan kami syekh namanya atau kiai atau siapalah, Sayyid kami bebaskan. Oh, jangan dibebaskan. Kalau saya dibebaskan, nanti kamu yang akan dibunuh. Si ajudannya itu yang nangkep kan. Tetapi kalau saya ikut kamu, saya yang dibunuh. Akhirnya betul. Dia tetap ngikut ke kerajaan, ke Hajjaj sambil berdoa, ya Allah tolong mohon bahwa sayalah orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj. Akhirnya dia dibunuh. Dan betul, orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi ini adalah, yaitu tadi Sayyid bin Musayyad. Mestinya kalau dia mau tadi kan, kalau dia mau ketika si ajudannya pada nggak mau itu, para tentaranya nggak mau, dia tinggal pulang aja. Cuman dia demi mementingkan orang lain. Nah, ini tentang faedah dari rizki yang halal. Faedahnya rizki yang halal itu di samping membuat kita mudah untuk melakukan hal yang baik, juga akan mudah kita bersyukur, bahkan karomah-karomah yang lain juga akan akan muncul dalam diri kita. Harta yang baik itu yang paling halal itu adalah hasil pertanian. Hasil pertanian itu lebih halal dan itu lebih baik. Kenapa? Karena mengandung unsur tawakal kan. Jadi kalau orang sudah bertani, udah mencocok tanam, udah tinggal nunggu dari Allah aja kan. Tinggal dipasrahkan kepada Allah. Justru kepasrahannya itu, saya mau panen, nggak panen, ini bagus apa nggak bagus, panen saya pasrahkan kepada Allah. Nah itu. Makanya mencari rizki yang paling baik itu pertanian. Yang kedua adalah hasil tangan sendiri. Contohnya kita ngebengkel atau membuat kerajinan. Dan yang ketiga adalah berdagang, karena sahabat-sahabat Nabi berdagang. Tapi apapun usaha kita, yang jelas usaha itu jangan sampai menghalangi kita dari melakukan kewajiban, menjauhi kita dari hal-hal yang membuat kita maksiat. Apalagi jika usahanya itu justru usaha yang murni akan menghasilkan sesuatu yang maksiat. Sebenarnya kalau profesi tergantung kita. Makanya dalam berusaha itu kita mesti ngerti mana yang halal, mana yang haram. Setelah itu kita hati-hati. Setelah hati-hati baru berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami rezeki yang halal. Nah, jadi si laki-laki tadi berdoa sambil mengendahkan tangan ke atas langit. Jadi kalau berdoa itu ujung jarinya itu menghadap langit. Jadi kiblat itu kalau mata kiblatnya ke tempat sujud. Kalau mata. Kalau wajah, kalau badan menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nah, kalau jari-jari menghadap langit kalau kita lagi berdoa. Nah, kalau hati kiblat kita ke Allah. Itu. Jadi kiblat itu ada kiblat hati, kiblat mata, kiblat badan, dan kiblat apa lagi? Tangan. Jadi kalau berdoa begini. Jadi makanya kalau sami Allah usahain lurus. Dan begini. Jadi singa serius banget tuh Haris ya.
Iya. Nah, jadi itu rukun. Artinya syarat-syarat yang memang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu harus kita ikutin, jangan nyeleneh. Ya kalau nyeleneh kan nggak toyib artinya kan. Kita disuruh sholat, terus kita sholat, sementara kita sholat dengan cara yang tidak diperintahkan, dengan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, ini sama aja kan, seperti itu. Nah itu apa namanya? Jadi si orang itu berdoa sambil menengadahkan tangan, dia berkata ya Rob ya Rob. Yang kedua, kalau berdoa itu memakai asma Allah. Ya, memakai asma Allah, contohnya ya Hayyu ya Qayyum gitu. Jadi seperti itu, kita wasilah pakai nama-nama Allah. Nah, walaupun orang itu berdoa dengan lusuh, badan lusuh, dengan doa yang khidmat, kalau di dalam badannya masih ada yang haram, itu sulit untuk dikabulkan. La yaqbalullah illa thayyiban. Nah, yang haram ini kenapa dia tidak diterima? Orang yang berdoa tadi tidak diterima karena kata sabda Rasulullah, ya muddu yadaihi ila sama ya Rob wa mat'amuhu haramun. Dia makanannya, mat'amuhu itu makanannya haram, sementara dia minum dengan minuman yang haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram, wa wuziya bil haram. Wuzia itu kalau dalam bahasa Arabnya si gizaun itu artinya sarapan pagi. Tetapi kalau secara umum giza itu makanan yang diberikan awal-awal kehidupan kita, artinya masih kecil. Ketika kita masih kecil, makanya gizi itu kan dari giza. Jadi gizi yang di awal, makanan awal ketika kita masih kecil, itu yang menentukan kita diterima apa enggak. Kalau kita nauzubillah ya Allah disuapin dulu ketika masih kecil, disuapin atau kita menyuapin anak-anak kita dengan hal-hal yang sifatnya haram, itu nanti sulit anak-anak kita untuk doanya dikabulkan. Seperti itu. Bahkan Rasulullah bersabda, apa yang tumbuh di dalam diri seseorang dari hal-hal yang haram, maka yang pantas baginya adalah api neraka. Kita teruskan. Nah, kenapa tadi disebabkan orang berdoa tidak diterima? Karena tadi bahwa benda-benda, makanan, minuman, dan pakaian yang dia pakai adalah hal-hal yang haram. Seperti nah, seperti sebenarnya hadis ini sama dengan riwayat yang pernah ditemui oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini pernah menceritakan tentang Sayyidina Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah berjalan suatu saat. Nah, ketika dia berjalan melihat orang yang sedang berdoa. Sampai kepadaku cerita tentang Musa, bahwa Nabi Musa marra bi rajulin qaimun, yad'u wa yatadarru tawilan wa huwa yanzuru ilaih. Nabi Musa suatu saat dia melewati orang yang sedang berdoa, yang sambil menangis dan yang sambil merintih. Terus Nabi Musa itu bisa bicara langsung dengan Allah. Nanya kepada Allah, ya Allah, apa kamu terima itu doa orang itu? Gitu kan. Terus Allah berfirman, hei Musa, katanya, meskipun dia menangis sampai badannya hancur dan mengangkat tangannya sampai langit, aku tidak akan menerima doanya. Karena kenapa? Lima zalika. Kenapa ya Allah, kata Nabi Musa, li'anna fi batnihi haramun. Karena di dalam perutnya banyak barang yang haram. Wa ala zuhrihi haramun. Dan banyak dalam punggungnya itu hal-hal yang haram. Berarti tadi itu
tulang-tulangnya atau awal kali dia asupi makanan dengan asupan makanan yang haram. Selanjutnya wa fi baitihi haramun, dan juga di rumahnya banyak hal-hal yang haram. Makanya kalau ada benda-benda yang haram, mulai kita, kalau masih kita tahu itu asalnya dari mana, kita balikin. Kalau nggak tahu, ya taruhlah kita fasilitas umum, ya, tanpa dengan niat bahwa nanti pahalanya ke orang yang memiliki barang tersebut. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah dikatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya doa saya mustajab." Jadi Sa'ad bin Waqqas itu minta kepada Rasulullah, "Ya Rasul, doain saya supaya doa saya cepat dikabulkan." Apa kata Rasulullah? Bukan jadi doain, malah kata Rasulullah, mat amaka. Gampang saja kata Rasulullah. Perbaiki aja, perbaiki saja makananmu, ya kan? Maka akan dikabulkan segala doa-doa dan permintaanmu. Ini sabda Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Rasulullah juga bersabda, "Innal abda la yuqafu al-luqmatal haram fi jawfihi." Karena sesungguhnya seorang hamba yang menelan satu suap makanan yang haram, tidak akan diterima amal ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah, selama 40 hari. Kalau satu kepal makanan saja kita suapin, makanan yang haram kita masukin ke dalam rongga kita, itu 40 hari nggak diterima amal ibadah kita, baik wajib maupun yang sunnah. Nah, apalagi nanti kalau yang beberapa piring atau beberapa baskom, mungkin berapa tahun amal ibadah kita nggak diterima. Jadi jangan terlalu pede bahwa amal ibadah kita diterima, dan karena mungkin banyak hal-hal yang kita tidak ketahui bahwa itu dari haram. Makanya kita mesti banyak istighfar, dan itu hebatnya Maha Pengampunnya Allah. Kalau kita banyak dosa, terus kita bertobat, pahalanya sebanyak dosa yang kita lakukan. Jadi dosanya diganti dengan pahala. Tapi kalau dosanya sedikit, terus bertobat, ya berarti pahalanya juga sedikit. Ya, itu saking Allah senangnya sama orang yang bertobat. Saking senangnya orang sama orang yang bertobat. Suatu saat ada orang yang preman duduk sama orang yang soleh ceritanya. Orang yang solehnya itu merasa kayaknya nggak nyaman buat deket sama pendosa. Nah, pendosanya malah, "Saya itu nggak nyaman banget, saya itu kok kayaknya hina banget. Dia itu orang baik, dia itu orang benar, saya kok hina banget." Nah, sementara orang yang soleh itu malah nyingkir, "Saya itu kok nggak pantas banget duduk sama orang ini yang durjana, yang banyak dosa." Akhirnya dikasih tahu kepada Nabi Musa, Nabi Isa waktu itu, "Hei Isa, kasih tahu itu orang yang banyak dosanya itu diampuni dosanya karena minder sama orang yang soleh. Orang yang soleh itu semua pahalanya dihapus karena dia merasa sombong terhadap orang yang banyak dosa." Jadi kita mesti hati-hati dalam segala amal ibadah kita, karena khawatir amal perbuatan yang besar akan hilang begitu saja karena kesombongan dan kecongkakan. Di sini juga ada dikatakan bahwa ada orang yang suka berpuasa, ada orang juga yang suka sholat sunnah.
Terus dan dia selalu berjihad di jalan Allah. Terus kata Nabi Musa, ya Allah, kamu jawab apa terhadap orang-orang yang suka puasa sama orang-orang yang suka ibadah itu? Apa jawab kamu? Aku jawab lebaik. Itu saja firman Allah. Hanya satu kali lebaik saja. Nah, sementara ada orang yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, dan dia berdoa kepadaku. Terus jawaban kamu gimana? Jawaban Allah gimana? Kata Nabi Musa, aku jawab 3 kali, lebaik, lebaik, lebaik. Lah, Nabi Musa kan kaget. Kenapa orang justru yang banyak ibadahnya dijawab cuma dijawab 1 kali sama Allah, orang yang banyak dosa malah dijawabnya 2 kali? Apa kata Allah? Orang itu berdoa kepada saya karena dia merasa banyak ibadahnya, banyak amal ibadahnya, sehingga dia merasa pantas kalau untuk meminta kepadaku. Jadi sombong karena dia banyak ibadah, dia merasa pantas untuk minta sesuatu, minta jatah kepada Allah. Nah, sementara orang yang ahli maksiat, dia berdoa kepadaku itu murni karena mengharapkan kasih sayang dariku, dan aku berikan orang itu. Jadi itu pentingnya rasa ketundukan kita, rasa kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini bahwa Allah mengutus Jibril untuk mengabulkan doa-doa orang. Doa-doa orang yang sedang berdoa. Jadi Allah mengutus Jibril supaya mengabulkan setiap orang yang berdoa. Nah, terus apa kata Allah? Firman Allah, "Hai Jibril," ya kan? Itu orang yang sedang berdoa, cepat kabulkan, katanya. Cepat kabulkan. Ya, cepat kabulkan. Kenapa? Karena aku malas, katanya. Karena aku nggak suka sama suaranya, gitu kan? Jadi ada orang yang berdoa cepat dikabulkan. Itu bukan berarti Allah Maha Pemurah, tapi Allah malas, Allah marah dengan doa yang dia lantunkan. Tapi ya Jibril, akhwi saja tahu abdi, fa ini uhibbuhu wa uhibbu sautahu. Nah, sementara ada satu lagi orang yang berdoa, jangan dikabulkan itu orang berdoa. Kenapa? Aku senang dengan suaranya, aku senang dengan rintihannya, aku senang dengan tangisan dan harapannya kepadaku. Jadi artinya kita berdoa kalau makbul itu belum tentu juga itu karena Allah sayang sama kita. Kalau nggak makbul juga itu bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru mungkin karena nggak makbulnya karena contohnya siapa? Siapa yang dimakan ikan Nabi itu? Ya, Nabi Yunus itu 40 hari di dalam ikan paus. 40 hari di dalam ikan paus sambil berdoa, Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kedengeran sama Jibril. Itu suara siapa? Kayaknya suaranya nggak asing dah, katanya. Hanya ngadu tuh Jibril. Ya Allah, itu orang yang berdoa itu suaranya saya dengar dan saya itu nggak asing dengan doa itu. Cepat kabulkan, biarin aja. Saya senang dengan suara doa dan rintihannya. Oh, seperti itu. Sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa malah 40 tahun berdoa. Nabi Musa 40 tahun berdoa nggak dikabulkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena Allah senang ketika Nabi Musa berdoa dan menangis. Karena rasa merendahkan diri, merasa bahwa dia hina. Jadi itu tentang kenapa dosa kita itu tidak diterima. Sebenarnya bukan tidak diterima. Dikatakan di sini la tastabdiul ijabah wa qad sadadda bil ma'asi. Sebenarnya doa itu
Bukannya tidak diterima, tetapi kamu sendiri yang menghalangi doa itu dengan maksiat, terutama dengan hal-hal yang sifatnya haram. Jadi itu saja, mudah-mudahan dengan dengan mengerti kita mengerti hal yang baik dan hal yang buruk seperti itu. Makanya dikatakan bahwa orang yang 40 hari 40 malam tidak pernah makan halal yang haram, maka dia akan mendapatkan karomah dari Allah. Baik itu mungkin dia langsung pintar, atau mungkin dia menjadi soleh. Orang yang 40 hari bebas dari makanan haram, maka orang itu akan menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau mau kaya juga, contohnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu anaknya sultan, anaknya raja. Anaknya raja, setelah itu dia keluar dari kerajaan, dan seluruh baju-baju kerajaan yang dia anggap subhat, yang dia nggak jelas, dilepas-lepasin, dikasih-kasihin, dia memakai baju seadanya. Nah, suatu saat dia itu ngejahit pakai ngejahit bajunya yang sobek-sobek, ngejahit pakai pakai jarum, yang jarumnya itu udah berkarat. Itu di pinggir sungai sambil ngejahit begitu kan, di pinggir sungai. Nah, ada orang yang tahu itu Ibrahim bin Adham. "Hei Ibrahim bin Adham," katanya. Dia kan kaget tuh. Dia kaget, jarumnya jatuh ke sungai. Jarumnya jatuh ke sungai. Ya Allah, jarum saya jatuh ke sungai. Akhirnya dia ngomong, "Ikan-ikan yang ada di sungai, tolong balik cariin jarum saya yang jatuh." Akhirnya ikan pada keluar semua bawa jarum, tapi jarumnya yang banyak ikan yang keluar, jarumnya baru semua. Kok jarumnya baru semua? Jarum saya kan karat gitu. Ada satu ikan di pojok bawa jarum karat. Oh, ini jarum saya. Ini jarum saya, yang lain bukan. Udah balikin ke tempatnya. Sama ikan itu. Terus ditanya, yang nanya itu, "Kenapa kamu keluar dari kerajaan?" katanya. Padahal di kerajaan itu kan banyak harta, banyak kekayaan. Tadi kan udah dibuktiin, kalau saya mau, saya tinggal manggil aja supaya ikan bawa semua emas-emas yang ada di sungai ini, saya makan. Cuman saya kan nggak mau. Saya nggak mau memakan sesuatu yang asalnya nggak jelas.